Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elis Salsabila, MSI, dan Ibu Dr. Pinta Dinianti Sampurno, MSI. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan peningkatan kompetensi guru matematika di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam melakukan evaluasi pembelajaran yang efektif di masa PJJ. Perkenalkan, saya Amarta Prayuti yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, akan saya bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, kemudian setelah ini Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuesioner awal ya. Nanti akan di-share oleh operator. Kemudian ada materi dari Bu Pinta, dilanjut dengan materi dari Bu Elis, ada sesi tanya jawab, pemberian tugas, foto bersama, penutup, dan pengisian kuesioner akhir. Selama materi ini berlangsung, dimohon Bapak Ibu mengaktifkan kamera serta menyiapkan catatan untuk mencatat materi yang disampaikan. Tanya jawab akan dilakukan setelah kedua pemateri menyampaikan materi pelatihan. Dimohon untuk Bapak atau Ibu mencatat pertanyaan yang ingin ditanyakan. Bapak atau Ibu dapat juga bertanya melalui kolom chat atau fitur raise hand nanti di akhir sesi nanti ya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai sesi penyampaiannya dari Bu Pinta ya, boleh langsung dari operator bisa ditampilkan. Ya, sebentar. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Jadi kami buat video presentasi di sini. Agar bisa tidak ada gangguan sinyal atau terkendala apa dari jarak jauh kami presentasikan, jadi bisa lebih enak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu di dalam kegiatan daring untuk pengabdian kepada masyarakat dari program studi pendidikan matematika FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Saya Ibu Pinta Dinianti dan akan bersama dengan Ibu Elis mengisi kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Adapun judul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami berdua adalah pelatihan peningkatan kompetensi guru matematika SMP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam melakukan evaluasi pembelajaran yang efektif di masa PJJ. Jadi intinya adalah melakukan evaluasi pembelajaran yang efektif. Akan tetapi apa yang akan dievaluasi harus dimulai juga dengan bagaimana kita menyusun sebuah instrumen yang akan mendapatkan data dari siswa ataupun dari responden yang kemudian hal itu yang digunakan untuk menghitung validitas dan reliabilitas. Bersama Ibu Elis nanti akan dilanjutkan. Maka dengan saya adalah sesi pengantar bagaimana mengembangkan instrumen tes, membuat kisi-kisi instrumen, pembuatan kisi-kisi instrumen tes, penentuan indikator dan pengembangan butir tes tertulis. Materi yang akan disampaikan adalah bagaimana pengertian instrumen tes, prosedur pengembangan instrumen tes, dan tahapan pengembangan instrumen tes. Pengertian kisi-kisi butir soal, pengembangan kisi-kisi butir soal tes tertulis, bentuk tes tertulis yang akan dikembangkan atau disampaikan hanya berupa tes uraian dan tes pilihan ganda. Dan bagaimana tentunya indikator tes tertulis yang baik. Semua ini sudah menjadi keseharian bagi Bapak Ibu yang mengajar di sekolah, tapi ini sekedar pengantar untuk disampaikan dan kemudian Bapak Ibu bisa melihat bagaimana instrumen tes yang sudah Bapak Ibu buat di setiap
mengajar atau memberikan soal sumatif, formatif kepada siswa. Saya mulai dengan pengertian instrumen tes. Instrumen tes secara teoritis adalah merupakan suatu alat atau prosedur yang dipakai dalam rangka kegiatan pengukuran dan penilaian. Menurut ahlinya, Bapak Jumari, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir kebenaran kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui responnya terhadap stimulus atau pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya adalah kita melihat bahwa mengembangkan instrumen tes itu ada prosedurnya. Ini dimaksud agar didapat tes yang sesuai dengan apa yang akan diukur, sehingga kompetensi atau kemampuan yang diukur tercermin dari hasil yang diperoleh. Tahapan pengembangan instrumen tes adalah sebagai berikut, bahwa kita menetapkan tujuan tes, kemudian ada kita menganalisis kurikulum yang akan dicapai, analisis buku sumber yang akan dipakai, kita menyusun kisi-kisi, menentukan indikator, menulis butir tes, dan menelaah butir tes. Nah, ini kepada guru-guru ini sudah terbiasa, karena setiap membuat tes pastinya merujuk pada kurikulum dan kemudian bahan ajar yang sedang disampaikan. Selanjutnya adalah langkah berikutnya sesudah kita menelaah, kita merevisi butir tes. Bagaimana kita menelaah tadi itu adalah antar guru saja. Sudah kita produksi terbatas, uji cobanya dengan siapa? Dengan siswa tentunya. Kemudian kita analisis lagi butir tesnya, kita revisi yang kedua dari butir tes, lalu kita menyusun instrumen tes yang final. Artinya itu menjadi instrumen tes yang bisa kita gunakan untuk setiap kita menguji materi yang sama. Biasanya hanya dengan mengubah bilangannya atau dengan bilangan yang setara. Pengembangan instrumen tes disampaikan dua di sini, yaitu pengembangan instrumen tes berupa soal yang merujuk pada kurikulum, dan yang kedua, pengembangan instrumen tes jika dia berupa kuesioner, skala sikap, lembar observasi. Apa bedanya dengan soal yang harus merujuk pada kurikulum? Di sini pada saat kita melakukan sebuah penelitian, maka kita harus menentukan dulu variabel yang harus kita yang akan kita ukur dalam sebuah instrumen tes. Maka berikut adalah tahapan pengembangan instrumen tes jika dia berupa sebuah penelitian. Bapak dan Ibu guru pastinya juga akan melakukan sebuah penelitian, maka jika kita menentukan judul penelitian, jangan lupa melihat variabelnya. Apa nama variabelnya? Bisakah diukur? Itu dipertanyakan di awal. Kemudian kita tentukan teori yang akan dipakai. Jika memang variabel bisa diukur, tentukan teori yang akan dipakai. Konsepnya, jadi seperti itu dianggap sebagai konsepnya, dan kemudian cari buku-buku sumbernya. Lalu lakukan konstruk dengan menulis kalimat atau pernyataannya. Dan tentukan definisi konseptual dengan konstruk yang ada. Lalu lanjutkan dengan membuat definisi operasional, termasuk bagaimana cara mengukurnya. Menetapkan instrumen ini tentu sangat berpengaruh kepada pembuatan kisi-kisi instrumen. Kalau kita mau membuat skala sikap, lembar observasi, atau kita mau membuat lembar pertanyaan terstruktur untuk sebuah wawancara, itu akan sangat berbeda pada saat kita membuat kisi-kisi instrumen. Sajikan kisi-kisi instrumen dalam bentuk matriks, itu akan sangat mempermudah. Lalu kita mulai menulis butir instrumen, bisa merupakan pernyataan, bisa merupakan pertanyaan. Selanjutnya, kita melakukan penilaian terhadap butir instrumen. Kalau tadi butir-butir soal itu bisa dengan guru, maka kalau penilaian butir instrumen sebaiknya dengan ahli. Maka siapkan instrumen penilaian. Jika sudah melalui tahap ini,
justru di dalam tahap ini ada validasi dan reliabilitas juga pastinya, validitas dari seorang ahli, maka kita lakukan uji coba instrumen. Dilakukan terhadap calon sampel yang setara dulu. Jadi dalam jumlah yang kecil. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian ini kepada siswa SMP, maka carilah siswa SMP di sekitarnya. Seleksi data maksudnya kadang-kadang kita perlu mereduksi data, jadi dicarikan dari sampel yang memang representatif. Walaupun pada saat kita melakukan uji coba, kita sudah usahakan untuk mencari calon sampel yang setara. Dan yang berikutnya adalah kita analisis hasil uji coba instrumen. Ini adalah pokok dari kegiatan kita hari ini adalah menguji validitas dan reliabilitas. Sesudahnya kita revisi instrumen, kalau sudah ada hasil validitas dan reliabilitas, itu untuk memperbaiki butir-butir yang baik. Kadang memperbaiki, tetapi kadang juga membuang butir-butir yang tidak baik. Tetapi jika indikator kita itu hanya satu, dan kemudian satu itu diwakili oleh satu butir pertanyaan atau pernyataan, maka sebaiknya butir pertanyaan atau pernyataan itu diperbaiki saja. Jadi kemudian terakhir adalah finalisasi instrumen, penyempurnaan instrumen, format dan isi, perbanyak instrumen dan gandakan sesuai dengan kebutuhan. Maka itu adalah tahapan pengembangan instrumen jika Bapak dan Ibu guru ingin melakukan sebuah penelitian. Saya kembali ke butir soal. Kisi-kisi butir soal, pengertian kisi-kisi butir soal adalah format atau matriks yang memuat format informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Dan adapun tujuan kisi-kisi adalah sebagai pedoman dalam menulis soal atau dalam melakukan perakitan tes yang tidak boleh lepas dari deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Selanjutnya, pengembangan kisi-kisi butir soal tes ini harus mewakili isi silabus dan kemudian harus secara tepat dan proporsional. Komponen-komponennya dapat diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Kemampuan yang diuji dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Nah, ini bagian format kisi-kisi penulisan soal yang sudah tidak asing bagi Bapak dan Ibu. Dan di tengah ini yang bagian diputihkan itu adalah indikator soal. Mengapa indikator soal seperti ini diperlukan? Karena bagian indikator soal ini adalah yang mengisi adalah guru kita yang memikirkan bagaimana indikator soal yang baik sehingga menjadi bentuk tes tertulis yang baik juga. Jadi kalau kompetensi dasar sudah bisa kita ambil, bahan materi itu kita bisa ambil dari buku dan dari kurikulumnya. Tapi indikator soal itu adalah guru-guru yang harus menyusunnya. Jadi bagaimana syarat indikator yang baik adalah memuat ciri kompetensi dasar yang akan diukur berkaitan dengan materi yang dipilih, menggunakan kata kerja operasional yang tepat, ini sangat penting, dan dapat dibuat soalnya kalau dia esai, dan dapat juga dibuat pengecohnya kalau dia soalnya soal pilihan ganda. Dan jangan lupa penulisan indikator yang lengkap itu harus selalu dituliskan. Walaupun A adalah audiens, itu pasti siswa, tetapi harus dituliskan tetap siswa. Biasanya harus lengkap siswa kelas berapa, semester berapa, tetapi ini mungkin cukup siswa. Tetapi tidak boleh langsung dengan menggunakan behavior atau perilaku yang ditampilkan, yang harus ditampilkan. ABC, C-nya adalah condition atau kondisi yang diberikan, dan degree, tingkat capaian yang diharapkan. Jadi indikator ini harus jelas dalam setiap guru merumuskan sebelum sampai dituliskan menjadi bentuk sebuah tes tertulis. Pengertian soal tes tertulis merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah yang harus diselesaikan secara tertulis. Soal tertulis merupakan sejumlah pertanyaan yang harus ditanggapi secara tertulis untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang
atau mengungkapkan aspek tertentu dari orang yang mengerjakan tes tersebut. Nah, bentuk-bentuk tes tertulis itu bisa berbentuk objektif tes, pilihan ganda, isian benar salah, menjodohkan, dan jawaban singkat. Nah, bentuk yang kedua, bentuk uraian, ini bukan bentuk subjektif sebenarnya, tetapi bentuk uraiannya yang menjadi tidak subjektif jika baik untuk uraian terbatas maupun uraian bebas kita menyiapkan rubrik penilaiannya. Sehingga bentuk uraian ini juga menjadi bentuk yang tidak subjektif sebenarnya. Lalu seperti apa soal pilihan ganda? Kita hanya akan mengungkapkan dua, dan ini tidak asing bagi Bapak dan Ibu. Jelas ini adalah bentuk soal yang menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau pernyataan yang tercantum dalam pokok soal, yang disertai dengan sejumlah kemungkinan jawaban. Soal pilihan ganda cocok digunakan untuk mengukur kecakapan dalam memahami dan menggunakan prinsip-prinsip. Karena skor akan diperoleh dengan mudah, cepat, dan memiliki objektivitas yang tinggi. Biasanya digunakan untuk kajian berskala besar yang hasilnya harus segera diumumkan. Kaidah penulisan soal pilihan ganda maupun uraian nanti itu pasti terdiri atas 3, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Dan biasanya itu sama. Untuk materi itu soal harus sesuai dengan indikator. Nah, pilihan jawaban harus homogen untuk pilihan ganda. Maksudnya jika jawaban kita akan tentang himpunan bunga, maka sebaiknya pada pengecohnya itu juga harus di himpunan yang sama, sehingga harus homogen dan logis. Setiap soal juga harus mempunyai tepat satu jawaban yang benar. Nah, konstruksi ini banyak paparannya, tetapi semua Bapak dan Ibu bisa nanti membaca dan kemudian biasanya sudah tahu bagaimana pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jangan ada pokok soal yang mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Dan yang terakhir, butir materi soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ini yang sangat tidak menguntungkan siswa. Karena jika soal nomor 2 itu bergantung dari soal nomor 1, misalnya di nomor 1 bentuk bangun apakah yang berikut ini, maka di soal nomor 2 maka apa rumus keliling dari bangun di soal nomor 1. Nah, itu bahaya sekali untuk siswa, karena kalau salah satu maka yang satunya juga salah. Nah, sesudah itu bahasa. Bahasa yang digunakan harus dalam kaidah bahasa Indonesia dan usahakan tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, khususnya untuk soal-soal yang akan digunakan juga untuk di tingkat nasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang komunikatif dan pilihan jawaban jangan mengulang kata yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Ini untuk pilihan ganda. Nah, sekarang untuk tes uraian yang terbatas. Tes uraian terbatas itu merupakan soal yang disusun untuk dijawab melalui ekspresi. Bentuknya tulisan. Uraian itu terbatas karena keterbatasannya mencakup format, isi, dan ruang lingkup jawaban. Batasnya itu terhadap konteks jawaban itu kadang-kadang berupa jumlah butir jawaban yang diharapkan. Seperti butir soal tipe jawaban, itu melengkapi satu frasa, satu angka, atau satu formula. Atau butir soal tipe jawaban singkat, yaitu pertanyaan dengan jawaban satu kata, satu angka, satu frasa, atau hanya satu formula. Nah, kaidah penulisannya juga berupa materi yang tadi sama, bahwa harus sesuai dengan indikator. Yang tadi bahwa materi yang ditanyakan harus sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelasnya. Ya, setiap jawaban harus diberikan batasan jawaban yang diharapkan. Jadi karena di sini uraiannya terbatas, maka juga harus ada batasan jawaban. Materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Adapun konstruksinya adalah menggunakan kata tanya perintah yang menuntut jawaban itu uraian. Ada petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Setiap soal harus ada
dokumen pedoman penskorannya, ini yang disebut dengan rubrik tadi, maka jika memaparkan tabel, gambar, grafik atau sejenisnya disajikan dengan jelas, terbaca dan digunakan, maksudnya berfungsi. Kemudian dari sisi bahasa, rumusan kalimat harus komunikatif, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jangan menimbulkan tafsiran ganda seperti tadi, negatif ganda yang seperti tadi, tidak menggunakan bahasa yang berlaku hanya setempat, dan tidak mengandung kata atau ungkapan yang menyinggung perasaan peserta didik. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang dapat kami sampaikan pada sesi pengantar, bahwa Bapak dan Ibu harus mengembangkan instrumen dulu untuk mendapatkan data, dan kemudian sesudah data didapat, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan pengujian validitas. Jika Bapak dan Ibu sudah mengembangkan instrumen tes, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan pengujian validitas instrumen tes, dapat melakukan perhitungan reliabilitas instrumen tes, dapat melakukan analisis butir instrumen tes, dan yang terakhir merencanakan dan melaksanakan evaluasi dalam pembelajaran. Sekian dari saya sebagai pengantar, maka selanjutnya akan sangat lengkap dipaparkan oleh Ibu Elisa Sabila tentang bagian materi 2, 3, 4, dan 5. Selamat mengikuti, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian materi dari Ibu Pinta. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi materi dari Bu Elis ya. Kepada operator, silahkan ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya banggakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang ini kita dapat bertemu secara daring dalam kegiatan pengabdian masyarakat Prodi Pendidikan Matematika FMIPA UNJ. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengontrolan kualitas instrumen tes sebagai kelanjutan dari pengembangan instrumen tes yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Pinta Denianti, MSI. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan share bahan presentasi berikut. Baik Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu mendengarkan pemaparan materi tentang pengembangan instrumen tes, maka tentu harapannya sekarang Bapak Ibu sudah dapat mengembangkan instrumen tes tersebut. Nah, kemudian setelah instrumen tes itu dikembangkan, tentu kita berharap bahwa instrumen yang dikembangkan itu adalah instrumen yang baik dan berkualitas. Nah, bagaimana melakukan pengontrolan terhadap kualitas instrumen tes tersebut? Kita akan lihat dalam pembahasan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, termasuk saya juga, itu berkewajiban untuk dapat melakukan penilaian atau mengevaluasi terhadap proses pembelajaran yang kita lakukan, selain merencanakan pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Karena kewajiban itu sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai kewajiban dari guru dan dosen. Sebagai guru memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, kompetensi mengevaluasi proses pembelajaran itu tercakup di dalam kompetensi pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai pendidik profesional. Nah, di dalam kompetensi melakukan evaluasi proses pembelajaran, di sana terdapat kompetensi mengembangkan instrumen dalam evaluasi pembelajaran dan juga mengontrol kualitas dari instrumen yang dikembangkan tersebut.
Nah, tadi setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan tentang mengembangkan instrumen, maka sekarang akan dilanjutkan dengan bagaimana mengontrol kualitas instrumen tersebut. Nah, instrumen itu pada dasarnya digolongkan atas instrumen tes dan instrumen non-tes. Instrumen tes itu untuk mengukur performansi maksimum, yaitu mengukur penguasaan terhadap kompetensi objek ukur. Objek ukurnya di sini tentu adalah peserta didik. Nah, jadi instrumen tes itu seperti tes hasil belajar, tes intelijensi, tes potensi akademik. Nah, sementara instrumen non-tes itu adalah instrumen yang bersifat performance tipikal untuk mengukur pendapat atau persepsi tentang objek ukur. Nah, seperti skala sikap, angket, kuesioner itu juga instrumen tapi yang digolongkan atas instrumen yang non-tes. Karena dia bersifat untuk mengukur pendapat atau persepsi. Nah, instrumen yang paling sering disusun oleh guru tentunya adalah instrumen tes, karena terkait dengan pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga membuat instrumen non-tes ya, seperti untuk mengukur sikap ya, untuk mengevaluasi sikap dari peserta didik ya melalui angket atau melalui pedoman observasi. Nah, Bapak Ibu, kan kita tentu berharap instrumen yang perlu dipahami bagaimana mengontrol kualitas itu adalah mobilitas instrumen dan analisis butir. Nah, tentu kualitasnya agar tentunya instrumen yang memenuhi prinsip penyusunan instrumen yang baik. Nah, jadi di sini mengontrol kualitas instrumen itu adalah tentang validitas analisis butir. Nah, validitas instrumen Bapak Ibu telah banyak teori-teori dari pakar-pakar evaluasi tentunya ya yang mengemukakan apa itu validitas instrumen. Nah, pada intinya validitas instrumen itu adalah berkenaan dengan ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi seperti untuk mengukur panjang tentu menggunakan meteran, untuk mengukur berat tentu menggunakan timbangan. Untuk mengukur suhu tentu dengan menggunakan termometer misalkan. Nah, jadi ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya itulah yang dimaksud dengan validitas instrumen. Nah, terdapat jenis-jenis validitas instrumen ya. Jadi beragam validitas instrumen yaitu validitas isi, validitas konstruk, validitas empiris. Nah, validitas isi, validitas konstruk ini biasanya berkenaan dengan penelaahan oleh pakar tentang validnya instrumen itu yang dikaitkan dengan indikator ataupun konstruk dari sasaran yang diukur. Sementara validitas empiris di sini berkenaan biasanya dengan hasil lapangan setelah instrumen itu dicoba. Maka dikatakan empiris karena terkait dengan lapangan ya setelah kita melakukan uji coba terhadap instrumen itu. Nah, validitas empiris ini meliputi validitas internal dan validitas eksternal. Nah, umumnya yang banyak guru ya, jadi biasanya terlibat lebih banyak di dalam validitas isi dan validitas empiris. Nah, jadi validitas isi itu adalah berkenaan dengan kesesuaian butir instrumen yang disusun dengan isi materi yang harus dikuasai. Sering juga disebut sebagai validitas kurikulum. Jadi kalau kita Bapak Ibu menyusun RPP itu kan biasanya ada KI, KD. Kemudian dari KD itu diturunkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk mengukur tercapainya indikator pencapaian kompetensi itu, maka dibuatlah instrumen. Ya, nah di mana instrumen itu tentu kemudian dikembangkan menjadi butir-butir soal begitu ya. Nah, bagaimana butir-butir ini kemudian bisa sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan? Nah, inilah yang dimaksud dengan masalah validitas isi. Jadi melihat kesesuaian butir instrumen dengan isi materi yang harus dikuasai atau indikator pencapaian kompetensi.
Nah, biasanya validitas isi itu dilakukan melalui penelaahan kisi-kisi instrumen oleh pakar. Pakar di sini bisa guru yang lebih senior gitu ya, bisa juga kepala sekolah dengan bidang yang sama misalkan ya, ataupun pakar-pakar pendidikan. Nah, di mana pakar itu diminta untuk memeriksa validitas melalui kategori cocok atau tidak cocok antara butir dengan indikator pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Nah, setelah kita peroleh hasil penelaahan kisi-kisi dari pakar, nah kemudian kita melakukan analisis hasil tersebut gitu untuk bisa menyimpulkan melalui hasil analisis dari penelaahan pakar itu apakah instrumen yang kita buat itu valid atau tidak gitu. Nah, diberikan beberapa formula untuk mengukur validitas isi. Di sini adalah dengan menggunakan CVR dari Lowse atau Index Validity V dari Icahn. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan validitas isi. Jadi umumnya lembar validitas isi di sini adalah memuat komponen-komponen indikator, kemudian butir soalnya. Nah, kemudian penilaian dari isi yang diberikan dengan tanda checklist gitu ya, dengan kategori cocok atau tidak cocok gitu. Nah, jadi indikator di sini indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau Bapak Ibu di RPP berarti IPK, indikator pencapaian kompetensi. Ini kebetulan di sini saya ambil contoh dari instrumen yang saya buat untuk mata kuliah yang saya ampu aljabar. Nah, jadi di sini tentang konsep ring ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian di sini butir soalnya. Dijabarkan di sana indikator-indikatornya apa saja yang akan dicapai dalam pembelajaran itu. Kemudian dari indikator itu dibuat soal-soalnya tentunya. Ya. Nah, jadi ini contohnya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini diberikan tempat untuk penilaian dari pakar itu nanti. Nah, ini penilaian yang diberikan itu hanya 2 kategori saja, cocok dan tidak cocok. Jadi kalau misalkan nanti akan dianalisis, tentu kita akan memberikan simbol numerik untuk cocok dengan tidak cocok ini. Nah, cocok bisa dilambangkan dengan 1, memberikan simbol numerik. Nah, jadi kalau kategorinya CVR dari Lowse, Content Validity Ratio, yang rumusnya diberikan seperti ini, ya, di mana ini bisa disederhanakan menjadi 2 MP per M min 1. M itu adalah banyak pakar yang memeriksa, MP itu adalah banyak pakar yang menyatakan kecocokan pada butir. Dengan kriteria dari CVR ini, yaitu kalau diperoleh nilainya kurang dari 0, maka butir dikatakan tidak baik. Jika sama dengan 0, butir kurang baik. Jika lebih dari 0, butir baik. Kan lembar validasi ini, kemudian mereka tentu memberikan penilaian untuk menyatakan cocok atau tidak cocok. Nah, misal pakar. Kemudian setelah kita peroleh hasilnya, kita susun dalam bentuk matrik ya Bapak Ibu. Kita susun dalam bentuk matrik, yang cocok itu berarti 1, yang tidak cocok itu berarti 0. Jadi kita buat dalam bentuk matrik seperti ini. Misalkan ini adalah pakar A gitu ya. Untuk butir 1 dia menyatakan cocok, butir 2 tidak, butir 3 cocok, butir 4 cocok, butir 5 tidak. Itu seterusnya. Karena di sini ada 5 butir. Nah, kemudian kita hitung berdasarkan formula CVR yang diberikan tadi, 2 MP per M, di mana MP itu adalah pada butir 1, pakar yang menyatakan kecocokan itu ada 3 orang. Jadi 2 kali 3 per jumlah pakarnya. Kemudian dikurang 1. Diperoleh hasilnya adalah 0,2. Nah, kalau positif, itu berarti butir baik. Sementara untuk butir 2 tidak demikian, diperoleh hasilnya negatif. Itu berarti butir tidak baik. Nah, jadi demikian Bapak Ibu untuk validitas isi dalam kategori cocok atau tidak cocok ya, dalam 2 kategori saja. Kita melakukan analisis setelah kita. Nah, sementara kalau jadi misalkan seperti itu. Jadi lembar validasinya bisa berskala. Kalau tadi kan hanya kategori tidak cocok dengan cocok. Nah, di sini tidak cocok dengan cocok, tetapi dia diberikan dalam bentuk skala gitu. Jadi terentang antara 1 sampai 5. Makin tinggi tentu makin cocok, makin rendah tentu makin tidak cocok gitu. Jadi tidak hanya ya dan tidak saja begitu ya, tapi dia ada juga di antaranya gitu. Nah, jadi skornya itu politomi. Nah, maka untuk kategori seperti ini itu bisa dengan menggunakan formula dari V dari Icahn. Nah, dengan formulanya yang seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa ikuti gitu ya formula ini
nanti pada tugas berikutnya, karena Bapak Ibu akan 32 jam gitu ya, panjang lebar tentunya. Nah, jadi ini formulanya, kemudian ini keterangan dari masing-masing tadi. Jadi karena di sini 1 sampai 5, maka dari 5 pakar begitu memberikan penilaian seperti ini. Ya, nah kemudian dimasukkan ke dalam rumus butir per butir. Nah, jadi di sini apa itu NI, apa itu I ya. Jadi R itu nilai lantai, T itu nilai pagu, nilai tertinggi, N itu banyak pakar begitu ya. Kemudian ini banyak pilihan pakar pada nilai I gitu. Nah, apabila validitas V itu lebih besar dari 0,7, maka butirnya sangat baik. Apabila di antara 0,3 sampai 0,7, maka butirnya baik. Tapi kalau kurang dari 0,3, maka butir bisa diganti atau diperbaiki. Nah, jadi ini mengikuti perhitungannya. Jadi ini ya Bapak Ibu, misalkan pada butir 2, N2 ini artinya banyak pakar yang memilih skor 2, tapi ternyata tidak ada, 0 gitu. Kemudian N3 ini banyak pakar yang memilih pada butir 1 itu skornya 3 gitu. Jadi kan pada butir 1 ini skornya 3 ya. Jadi ada 2 orang gitu. Yang memilih skor 4 itu ada 2 orang. Nah, V tadi rumusnya sigma dari NI. Jadi NI sigma itu berjalan ya dari NI, I-nya dari tentu dari nilai lantai sampai nilai tertinggi. Nah, tapi karena 1 dan 2 itu tidak ada 0 ya. Jadi dia N2 itu 0. Nah, di sini 2 dikurang 1 ya, kemudian N3-nya itu adalah tadi 2. Nah, 3 dikurang 1 ya, sigma NI I dikurang 1 gitu. R itu sebagai nilai lantainya. Kemudian di sini adalah N banyak pakar, kemudian nilai tertingginya dikurang 1, T dikurang 1. Nah, dengan memasukkan perhitungan ini, kita tentu sebagai guru matematik mudah lah ya, tidak sulit. Nah, kita diperoleh hasil 0,7, berarti butir itu sangat baik. Nah, jadi demikian melakukan analisis dengan menggunakan rumus CVR ataupun icon, Bapak Ibu. Nah, kemudian validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini biasa terdapat kalau melakukan pemeriksaan instrumen secara lebih ketat ya. Nah, biasanya ini kalau berkaitan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa ya, baik tesis atau skripsi gitu, di mana yang diukur itu tidak hanya pencapaian indikator pembelajaran ya, tetapi terhadap kemampuan spesifik dari matematik. Jadi misalkan kemampuan pemahaman konsep, kemampuan penalaran. Nah, kemudian disusun instrumen-instrumen untuk mengukur kemampuan spesifik tersebut ya, berdasarkan definisi konseptual arti dari kemampuan tersebut gitu, yang kemudian diturunkan indikator-indikator dari definisi konseptual tentang kemampuan spesifik dari matematik tersebut. Nah, maka ini berkaitan dengan validitas konstruk. Jadi memeriksa kesesuaian antara butir instrumen yang dalam hal ini adalah untuk mengukur kemampuan spesifik tadi misalkan ya, yang dikaitkan dengan konstruk ya. Jadi perumusan konstruk dari atau indikator dari definisi konseptual kompetensi yang diukur tersebut. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu contohnya, misalkan tentang kemampuan pemahaman konsep ya, atau kemampuan penalaran, atau kemampuan pemecahan masalah ya, atau kemampuan representasi, kemampuan dalam matematik itu. Nah, jadi untuk siswa itu sudah memiliki kemampuan tersebut, indikatornya gitu. Nah, jadi indikator inilah yang dikatakan sebagai konstruk dari kompetensi tentang kemampuan kemampuan spesifik matematik tersebut begitu. Nah, jadi misalkan di sini untuk mengukur kemampuan untuk mengukur tentang pemahaman konsep matematis gitu, untuk mengukur pemahaman konsep matematis. Jadi dari teori-teori ya Bapak Ibu. Jadi dari teori-teori diperoleh definisi konseptual tentang apa sih itu kemampuan pemahaman konsep matematis begitu. Nah, untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis itu apa saja indikatornya gitu. Nah, ini tentu dikaji dari teori-teori ya yang mengkonsep matematis. Nah, jadi ini berhubungan dengan konstruk dari instrumen tersebut ya, konstruk dari alat sasaran yang diukur gitu ya, jadi sasaran ukurnya gitu. Nah, jadinya tadi kemudian ini soalnya ya, apakah ini sudah sesuai dengan indikator dari pemahaman konsep matematika cocok gitu. Konstruk itu berkenaan dengan kesesuaian butir untuk melihat konsep khusus atau definisi konseptual ya dari objek ukur. Nah, jadi
melalui proses penelaahan konsep variabel yang diukur, perumusan konstruk begitu ya, dan indikator penjabarannya dalam butir-butir instrumen. Nah, berikutnya adalah validitas empiris, Bapak Ibu. Nah, validitas empiris di sini adalah biasanya berhubungan dengan kalau instrumen itu sudah dilakukan uji coba. Jadi uji coba lapangan, nah dari hasil uji coba yang diperoleh itu kita analisis gitu. Maka kita akan mendapatkan validitas yang terkait dengan kondisi di lapangan. Makanya disebut dengan validitas empiris. Disebut juga dengan validitas kriteria. Ya, nah kriteria di sini bisa yang berasal dari instrumen yang disebut dengan kriteria internal dan bisa yang berasal dari luar instrumen yang disebut dengan kriteria eksternal. Nah, kalau terkait dengan kriteria yang berasal dari dalam instrumen maka disebut dengan validitas internal. Nah, validitas internal ini sering juga disebut sebagai validitas butir. Jadi melihat kesesuaian instrumen itu sebagai satu kesatuan. Menggunakan instrumen sebagai satu kesatuan ya, yaitu keseluruhan butir ya. Jadi dilihat dari instrumen itu sendiri gitu. Melihat bahwa instrumen sebagai satu kesatuan dari keseluruhan butir. Jadi menggunakan instrumen itu sendiri sebagai kriteria. Nah, makanya di sini disebut sebagai validitas internal. Nah, sementara kalau menggunakan kriteria di luar instrumen itu, misalkan dengan menggunakan instrumen lain, instrumen baku, maka validitasnya itu adalah validitas eksternal ya. Nah, jadi di sini prosesnya itu adalah melihat korelasi antara skor instrumen yang dikembangkan dengan skor kriteria yang berasal dari instrumen lain tersebut. Nah, validitas yang biasa Bapak Ibu guru lakukan ataupun juga mungkin yang umumnya dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi atau tesis. Nah, itu biasa menggunakan juga yang disebut dengan validitas empiris ini begitu. Nah, jadi validitas empiris tadi kalau kriterianya adalah dirinya sendiri maka disebut sebagai validitas internal ya, sering juga disebut sebagai validitas butir. Jadi di sini melakukan pemeriksaan untuk melihat seberapa jauh hasil ukur butir itu konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Nah, itu validitas butir. Nah, ini tercermin dari koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen. Nah, untuk itu, jadi melihat seberapa jauh hasil ukur butir itu konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Jadi melihat koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen. Nah, itu bisa digunakan rumus korelasi persen product moment atau validitas icon jika skornya itu adalah politomi. Namun kalau skornya itu dikotomi, jadi hanya benar salah gitu ya, 1 0 itu dikotomi, maka bisa digunakan korelasi biserial. Nah, kita lihat Bapak Ibu lagi di sini sekarang bagaimana melakukan analisis untuk mengetahui validitas butir ya dengan menggunakan korelasi persen perontokan rumus diberikan di validitas isi. Nah, jadi korelasi persen product moment tentu Bapak Ibu juga sudah tidak asing begitu ya. Nah, jadi misalkan di sini kita lihat Bapak Ibu, nah ini adalah butir-butirnya. Jadi ini di Excel saya buat ya. Jadi ini misalkan butirnya, jadi butirnya ada 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian di sini respondennya ada 10 gitu. Nah, ini skornya adalah skor yang politomi. Jadi setelah instrumen itu kita berikan gitu, kita lakukan uji coba ya. Nah, kemudian ke siswa di sini misalkan ada 10 orang gitu ya. Nah, jadi validitas empiris biasanya tahap uji coba gitu. Jadi diberikan ke siswa 10. Nah, ini misalkan butirnya 3 begitu ya. Nah, dengan skornya di sini dia sesuai dengan indikator atau konstruknya itu misalkan skornya itu dari 0 sampai 5 gitu ya. Jadi kalau tidak menjawab 0, kalau lengkap sempurna itu 5 begitu. Nah, jadi biasa dibuat matriksnya, jadi jawaban dari responden atas butir 1 berapa nilainya, butir 2 dan seterusnya sampai 10 responden seperti ini. Nah, kemudian dilihat korelasinya.
Jadi korelasinya tentu bisa menggunakan rumus korelasi person product moment seperti ini. Lalu Bapak Ibu membuatkan tabel Excel-nya gitu ya untuk mengetahui sigma XY, sigma X, sigma Y. Nah, di mana sigma X di sini itu adalah skor butir, sementara sigma Y itu adalah skor total. Atau cara cepatnya ya kalau Bapak Ibu menggunakan Excel itu bisa langsung saja dengan menggunakan korelasi ya. Jadi korel di sini adalah korelasi dari butir dengan skor total. Jadi skor butirnya adalah ini, skor totalnya ini. Jadi kalau diambil ya tinggal di short saja gitu ya antara skor butir dengan skor totalnya. Kemudian di sini perintahnya dengan menggunakan Excel tentu adalah korel ya. Korelasi antara butir satu dengan butir totalnya. Nah, jadi diperoleh hasilnya adalah sudah diperoleh langsung gitu hasilnya dengan menggunakan Excel ini. Karena di sini tentu ada rumus statistik yang sudah diprogram ya. Nah, diperoleh kalau misalkan butir itu valid, nah jika R itu lebih besar dari 0,2 gitu ya. Jadi butir itu dikatakan valid jika R-nya itu lebih besar dari 0,2. Ya, jadi artinya kalau dia sudah lebih besar dari 0,2 itu sebenarnya sudah bisa diambil gitu ya, sudah bisa dipakai gitu ya. Nah, kalau kita masih mau melihat lagi kategorinya ya, jadi masih bisa dipakai tapi misalkan nilainya rendah begitu ya. Jadi kita mau memilih yang nilainya tinggi saja ya, ambil yang valid tapi dia mempunyai korelasi yang cukup tinggi misalkan. Nah, itu kalau dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Nah, kemudian dengan menggunakan kalau skornya itu dikotomi, jadi 1010 begitu ya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan rumus korelasi biserial. Nah, jadi korelasi biserial ini adalah diberikan seperti ini. Nah, kemudian kriterianya jika lebih besar dari 0,3 maka baik, di antara 0,01 sampai 0,3 cukup, kurang dari 0,01 itu kurang. Nah, jadi nanti ini diberikan begitu ya, contohnya di Excel ini. Nah, ini juga bisa dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus atau formula yang diberikan pada bagian di atas ini ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk melakukan analisis analisis validitas butir ya atau validitas empiris. Jadi bisa dengan menggunakan korelasi person atau validitas Eigen jika skornya itu politomi ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas juga sudah banyak diungkap oleh pakar-pakar evaluasi ya. Nah, jadi intinya bahwa reliabilitas itu adalah berkenaan dengan konsistensi alat ukur. Jadi alat ukur itu yang digunakan untuk mengukur objek itu kalau dilakukan pengukuran beberapa kali akan memberikan hasil yang sama gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan konsisten. Jadi hari ini diukur dengan menggunakan alat ukur itu hasilnya sekian, besok diukur, nah tetap memberikan hasil yang sekian gitu. Ya, nah jadi dilakukan berulang kali tapi tetap memberikan hasil yang sama. Maka itu berkenaan dengan reliabilitas dari alat ukur. Nah, juga terdapat beberapa jenis reliabilitas instrumen itu. Jadi reliabilitas internal, reliabilitas eksternal. Nah, kemudian dalam reliabilitas eksternal ini juga terdapat reliabilitas stabilitas, reliabilitas setara, dan reliabilitas pilah paru. Nah, biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyusun tingkat akhir ataupun yang sedang melakukan penelitian ya, itu adalah memeriksa reliabilitas internal ya. Nah, karena ini tentu lebih efisien ya dalam pelaksanaan penghitungan pelaksanaan analisis reliabilitasnya ya, karena hanya memerlukan misalkan sekali saja gitu ya membuat instrumennya. Nah, kemudian setelah diuji coba, kita mendapatkan validitas empiris, sekalian kita juga bisa dapat dari hasil coba itu adalah reliabilitas dari instrumennya gitu. Nah, reliabilitas di sini yang dimaksud tentunya adalah reliabilitas internal itu.
Nah, jadi reliabilitas eksternal atau di sini reliabilitas konsistensi tanggapan. Jadi disebut juga reliabilitas konsistensi tanggapan. Nah, di mana untuk mengetahui konsistensi alat ukur berdasarkan tanggapan responden terhadap tes. Jadi di sini baik melalui pelaksanaan 2 kali tes yang berulang, ya, tes yang setara ataupun melakukan sekali tes gitu. Jadi konsistensi eksternal disebut juga dengan konsistensi tanggapan. Jadi berdasarkan tanggapan dari responden terhadap terhadap tes tersebut gitu ya. Nah, itu bisa melalui pelaksanaan 2 kali tes yang berulang, 2 kali tes yang setara atau cukup sekali tes saja gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini untuk yang reliabilitas setara. Jadi konsistensi eksternal tadi mencakup reliabilitas stabilitas. Nah, reliabilitas stabilitas di sini adalah reliabilitas instrumen yang diperoleh melalui pengukuran berulang. Sering juga disebut dengan metode tes retest gitu. Jadi artinya instrumen yang sama diberikan kepada responden yang sama 2 kali dalam waktu yang berbeda. Nah, kemudian koefisien reliabilitasnya itu adalah koefisien korelasi kedua hasil tes tersebut. Dihitung bisa dengan menggunakan koefisien korelasi product moment. Hanya kelemahannya reliabilitas stabilitas ini adalah hasil tes kedua itu sering dipengaruhi oleh hasil tes yang pertama. Karena kan ini dilakukan berulang ya. Jadi ada kemungkinan juga siswa sudah hafal begitu jawabannya ya. Atau waktu yang bertambah, kemungkinan ada responden yang hilang gitu. Jadi tidak mengikuti. Sehingga mungkin respondennya menjadi berkurang, waktunya bertambah ya. Karena waktu yang tidak sama diberikan tes itu 2 kali gitu ya. Respondennya sama begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan reliabilitas stabilitas. Jadi untuk mengukur koefisien reliabilitasnya adalah dengan melihat koefisien korelasi dari kedua hasil tes setelah dilakukan pengulangan begitu. Ya. Nah, kemudian juga kita lihat lagi reliabilitas setara. Oh maaf, reliabilitas tadi reliabilitas stabilitas, kemudian reliabilitas setara. Nah, reliabilitas setara di sini adalah reliabilitas instrumen yang diperoleh melalui pengukuran 2 kali dengan 2 instrumen yang setara. Itu terhadap responden yang sama. Nah, jadi kalau tadi reliabilitas stabilitas itu adalah instrumen yang sama diberikan kepada responden sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Jadi diulang begitu ya. Nah, kalau reliabilitas setara di sini 2 instrumen yang setara ya. Jadi tidak sama, dia setara. Setara itu dalam hal di sini misalkan ya indikator-indikator pencapaiannya sama gitu ya, tingkat kesulitannya sama, nah seperti itu ya, jumlahnya juga sama begitu ya. Mungkin yang dibedakan soalnya misalkan modelnya esai ya esai juga gitu ya, modelnya pilihan ganda. Nah mungkin yang dibedakan itu hanya angka-angkanya misalkan. Nah itu diberikan jadi instrumennya itu setara diberikan terhadap responden yang sama. Nah kemudian koefisien reliabilitasnya adalah koefisien korelasi kedua hasil tes ya, dihitung juga bisa dengan menggunakan koefisien korelasi product moment. Nah, kelemahannya reliabilitas setara ini adalah pada menjaga kesetaraan dari kedua tes ya. Serta tentu waktu, tenaga dan biaya lebih banyak karena kita harus membuat 2 instrumen yang setara begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi reliabilitas setara maupun reliabilitas stabilitas itu ya diperiksa lakukan analisisnya ya dengan menggunakan koefisien korelasi saja. Bisa dengan menggunakan koefisien korelasi persen product moment. Nah, kemudian reliabilitas pilah paruh, Bapak Ibu. Jadi reliabilitas pilah paruh di sini adalah cukup 1 instrumen saja, tapi instrumen itu dibagi 2 menjadi 2 kelompok yang setara. Misalkan kelompok skor yang bernomor ganjil dengan skor yang bernomor genap gitu. Ya, nah jadi itu yang kita korelasikan hasilnya. Jadi kita bagi 2, lalu kita misalkan yang nomor butir ganjil itu sebagai skor X, kemudian yang nomor genap itu sebagai skor Y. Lalu kita korelasikan dari 1 instrumen ya. Maka instrumen itu kita belah 2 sehingga dia disebut sebagai reliabilitasnya yang diperoleh itu adalah reliabilitas pilah paruh. Nah, hanya kelemahannya adalah
pada menjaga kesetaraan dari kedua kelompok tes itu. Jadi sama seperti tadi ya, menjaga yang stabilitas setara itu, kita kan harus menjaga kesetaraan dari kedua kelompok kedua kelompok tes itu. Nah, jadi di sini bisa menggunakan koefisien korelasi antara skor nomor genap dan ganjil, bisa menggunakan koefisien selain tadi reliabilitas yang diberikan tadi percent product moment, bisa juga dengan menggunakan koefisien reliabilitas Rulon, Sperman-Brown, dan Flanagan ya. Nah, ini untuk reliabilitas pilah paru. Nah, bagaimana untuk koefisien Rulon, Sperman-Brown, dan Flanagan? Nah, ini di sini juga saya berikan contoh Excel-nya ya, Bapak Ibu. Jadi ini nanti juga saya akan berikan pada Bapak Ibu. Nah, bisa dihitung dengan menggunakan korelasi percent product moment saja. Ya, jadi setara ini maksudnya tes pertama, lalu ini tes yang ulangannya gitu ya. Soal yang sama tetapi diberikan diulang gitu. Lalu hanya dihitung dengan menggunakan reliabilitas percent product gitu ya. Nah, sementara ini reliabilitas setara. Jadi ini responden, ini tes yang pertama, lalu ini tes yang kedua gitu. Nah, ini dengan soal-soal yang setara tadi. Kemudian dihitung juga dengan menggunakan korelasi percent product moment. Nah, kemudian reliabilitas pilah paru. Nah, jadi reliabilitas pilah paru tadi di sini bisa diukur, bisa dihitung. Jadi misalkan ini adalah instrumen yang nomor ganjil ya dikelompokkan, lalu ini yang nomor genap dari satu instrumen, jadi dibelah dua. Jadi misalkan soalnya di sini ada 30, 15 nomor ganjil dikelompokkan, ini adalah respondennya ya, respondennya. Ya, jadi soalnya dibagi dua, jadi yang ganjil ini jumlah total kan, jumlah total yang diperoleh, ini kemudian yang jumlah genapnya dari responden satu gitu ya, ini jumlah totalnya. Nah, dihitung dengan menggunakan koefisien reliabilitas Rulon atau Sperman-Brown. Nah, rumusnya ada diberikan di sini Bapak Ibu ya. Kemudian ini dengan menggunakan Sperman-Brown begitu, lalu ini dengan menggunakan reliabilitas Flanagan ya. Nah, di sini berikan formulanya, saya berikan juga contohnya di sini. Jadi ini untuk skor ganjil, skor genap dari responden 1 gitu ya. Jadi skor totalnya untuk responden 1 itu sebenarnya adalah 85 gitu ya. Nah, kemudian ini adalah deviasinya begitu. Nah, ini kalau menggunakan rumus di sini menggunakan rumus D di sini. Ya, di sini diberikan deviasinya ya. Jadi deviasinya ini. Nah, kemudian menggunakan reliabilitas Rulon, jadi tinggal dimasukkan saja di sini. Rumusnya kan seperti ini. Jadi 1 dikurangi variansi selisih skor gitu ya, variansi selisih skor kuadrat, dan kemudian di sini variansi skor total responden gitu. Ya. Nah, jadi kalau ini berarti kalau kita klik, nah ini adalah variansi selisih skor. Jadi ini selisih skor tadi. Nah, kemudian ini variansi skor total ya, ini variansi skor totalnya. Jadi ini kan skor total. Jadi ini skor setiap responden, kemudian ini skor total. Nah, kemudian ini variansi selisihnya. Nah, kemudian ini variansi selisih ya, variansi selisih skor gitu. Nah, jadi tinggal dihitung dengan menggunakan ini juga bisa variansinya ini bisa diketahui juga dari Excel-nya ya. Jadi diketik saja var lalu nanti disorot gitu ya variansi dari kolom berapa sampai berapa gitu ya. Kolom di baris keberapa sampai berapa gitu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi ini nanti bisa diikuti gitu ya Excel-nya untuk mengetahui reliabilitas baik setara, stabilitas, dan juga reliabilitas pilah paru gitu. Nah, kemudian sekarang kita lihat reliabilitas konsistensi internal. Jadi kalau tadi reliabilitas setara, stabilitas, dan pilah paru itu adalah reliabilitas konsistensi eksternal ya. Jadi artinya yang dibandingkan dengan instrumen lain gitu ya, atau dilakukan pengulangan ya seperti itu. Nah,
reliabilitas konsistensi internal di sini disebut juga sebagai reliabilitas konsistensi gabungan item, reliabilitas konsistensi gabungan item. Jadi pemeriksaan reliabilitas itu dilakukan untuk melihat konsistensi antara butir-butir instrumen, apakah butir satu menunjukkan hasil ukur yang sama dengan butir lain terhadap objek ukur yang sama. Jadi pemeriksaan dilakukan untuk melihat konsistensi antara butir-butir instrumen, yaitu butir satu dengan butir yang lain, yaitu menunjukkan hasil ukur yang sama gitu ya. Nah, koefisien reliabilitas yang biasa digunakan di sini itu adalah alpha Cronbach KR untuk skor politomi, kemudian KR 20 atau 21 ya jika skornya dihitomi, kemudian koefisien reliabilitas Hyot. Nah, ini dengan menggunakan ANOVA ya. Nah, di sini juga saya berikan Bapak Ibu formula dari alpha Cronbach, KR20, KR21 dan juga Hyot ya yang digunakan untuk mengukur reliabilitas. Ini juga berdasarkan hasil dari empiris gitu ya yang diberikan di lapangan. Dari hasil yang diperoleh itu kita bisa mengetahui reliabilitas instrumennya. Nah, jadi di sini kita lihat Bapak Ibu dulu untuk alpha Cronbach ya. Jadi ini alpha Cronbach, nah rumus alpha Cronbach ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan dari buku-buku metode penelitian, analisis ya, analisis hasil penelitian ya. Nah, itu banyak sekali dia termuat. Nah, ini nanti bisa dilakukan perhitungan dengan menggunakan koefisien koefisien alpha Cronbach untuk mengetahui reliabilitas dari instrumen ya dengan dengan kriterianya yang juga diberikan ya. Di sini saya ambil kriteria yang berasal dari buku Pak Dali ya. Nah, ada juga di sini koefisien reliabilitas KR20 dan juga koefisien reliabilitas KR21. Itu untuk skor yang dikotomi. Jadi benar salah gitu ya. Atau pilihan ganda ya. Jadi kalau soalnya pilihan ganda kan ya kalau benar 1 gitu kan, kalau tidak pilih nomor itu ya 0 ya. Nah, jadi untuk soal-soal pilihan ganda kan biasanya jawabannya per butir itu kan 1 0 1 0 gitu ya. Nah, di sini bisa digunakan koefisien reliabilitasnya dengan menggunakan KR20 atau KR21. Nah, biasanya dengan menggunakan KR21 itu hasilnya lebih KR20 itu lebih tinggi daripada KR21 hasilnya. Memberikan hasil yang lebih tinggi gitu. Ya, KR20 itu memberikan hasil yang lebih tinggi dari KR21 gitu ya. Nah, ini untuk reliabilitas dengan menggunakan KR20 atau KR21. Di sini juga saya berikan koefisien reliabilitas dengan menggunakan rumus Hyot ya, baik untuk skor politomi maupun untuk skor dikotomi. Ya, jadi skornya, jadi skor butirnya itu nah dia misalkan 1 sampai 10 gitu ya. Atau 1 sampai 5 gitu. Nah, itu artinya untuk yang politomi. Sementara untuk yang di dikotomi yaitu tadi kalau 10 10. Nah, jadi ini nanti juga akan saya berikan Bapak Ibu ya, bisa diikuti gitu ya. Bisa periksa gitu. Nah, untuk digunakan dalam memeriksa reliabilitas instrumen ya, yang disebut dengan reliabilitas konsistensi internal. Jadi kita di sini hanya melihat konsistensi antara butir-butir instrumen ya, yang menunjukkan bahwa butir yang satu dengan butir yang lain itu ya dia memberikan hasil ukur yang sama. Nah, ini sudah bisa menunjukkan konsistensi internal dari alat ukur tersebut begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu pengontrolan instrumen berikutnya, pengontrolan kualitas instrumen berikutnya itu adalah analisis butir ya. Jadi atas instrumen setelah kita tadi mencek validitas instrumennya, ya validitas instrumennya di sini bisa dilakukan melalui validitas isi, kemudian validitas empiris gitu ya, uji coba lapangan, lalu kita memeriksa reliabilitas instrumen itu juga ya untuk melihat kesesuaian atau konsistensi butir-butirnya gitu. Nah, kemudian kita melakukan analisis butir. Nah, analisis butir di sini adalah pemeriksaan butir-butir instrumen untuk memperoleh informasi tentang butir tersebut. Nah, butir untuk memeriksa kualitas, jika butir tidak baik, ya butir itu diperbaiki gitu ya.
Atau analisis butir ini juga baik dilakukan terutama jika koefisien reliabilitas instrumen itu rendah gitu. Jadi kalau koefisien reliabilitas instrumen rendah, nah maka kemudian bisa kita lakukan analisis butir gitu ya selanjutnya. Nah, analisis butir di sini Bapak Ibu bisa dilakukan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kalau secara kualitatif, analisis butir itu ya validitas isi. Jadi validitas isi yang kita lakukan tadi itu juga sudah merupakan analisis butir. Karena memeriksa kesesuaian butir dengan indikator pencapaian kompetensinya gitu ya. Atau validitas konstruk tadi. Nah, itu adalah analisis kualitatif terhadap butir-butir tersebut atau dengan memeriksa apakah butir itu bias atau tidak. Nah, itu juga bagian atau jenis dari analisis kualitatif ya untuk analisis butir. Nah, sementara analisis kuantitatif, nah itu kita bisa memeriksa taraf sukar, daya beda, kemudian validitas butir. Nah, validitas butir ini juga termasuk ya di dalam analisis butir ya karena melihat tadi butir-butir ini sesuai atau tidak gitu ya secara dengan secara satu kesatuan dalam instrumen itu gitu ya. Nah, kemudian keberfungsian pengecoh. Nah, ini untuk soal-soal instrumen yang bentuknya pilihan ganda. Soal instrumen yang bentuknya pilihan ganda. Nah, jadi analisis butir secara kualitatif itu adalah melalui penelaahan butir-butir itu ditinjau dari segi konstruksi, ya, kemudian editorialnya, bahasanya, gitu ya. Nah, analisis kualitatif itu. Kemudian juga pemeriksaan pemeriksaan validitas isi dan bias butir. Nah, pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh panel juga ya, oleh pakar. Nah, kalau bias butir di sini adalah karakter butir yang menghasilkan skor berbeda pada kelompok responden dengan kemampuan yang sama. Nah, butir bias ini berpotensi untuk merugikan satu kelompok tertentu dan menguntungkan kelompok lain gitu pada tingkat kemampuan yang sama. Nah, biasanya penyebab bias itu karena ada karakter seperti gender gitu ya, ras gitu ya, bahasa. Nah, jadi misalkan soal matematik yang disajikan dalam bahasa Inggris, siswa tidak bisa mengerjakan bukan karena tidak bisa matematiknya, tapi tidak bisa bahasanya misalkan ya pada butir tersebut. Nah, maka kita katakan bias jadinya ya. Atau misalkan soal gitu mengenai permainan sepak bola, permainan yang sangat digandrungi oleh pria gitu ya. Nah, kepada wanita diberikan soal yang menyangkut permainan bola, tentu mungkin tidak disukainya gitu ya. Nah, jadi akhirnya bukan karena tidak bisa karena konteks soalnya, nah, tapi karena permainan itu mungkin mendominasi kepada gender tertentu. Nah, jadi ini juga dikatakan butir yang bias gitu. Nah, butir-butir yang bias seperti ini itu harus dihindari gitu. Nah, identifikasi bias butir melalui panel yang terdiri dari beberapa orang berbeda ya, jenis kelamin, budaya, nah kemudian juga bisa beda agama juga bisa menyebabkan butir itu bias juga gitu ya. Nah, kemudian di mana panel memeriksa butir per butir untuk menelaah adanya butir yang bias itu. Butir yang diindikasikan bias ya, nah itu sebaiknya kita ganti atau diperbaiki gitu ya. Nah, itu untuk untuk analisis butir secara kualitatif. Nah, untuk analisis butir secara kuantitatif itu adalah dengan memeriksa analisis karakteristik internal test melalui data yang diperoleh secara empiris ya. Jadi tadi setelah kita melakukan uji coba, nah kemudian selain kita mendapatkan tadi validitas butir, kemudian juga mendapatkan reliabilitas dari instrumen itu ya. Nah, kita juga bisa memeriksa taraf sukar dari butir, daya beda butir gitu ya. Nah, kemudian juga untuk instrumen yang berbentuk pilihan ganda, kita bisa periksa juga keberfungsian dari pengecoh gitu. Nah, di mana taraf sukar butir itu adalah menyangkut seberapa sukar butir untuk dijawab oleh para responden.
Nah, cara paling umum untuk memeriksa taraf sukar butir itu adalah melalui pemeriksaan proporsi jawaban benar gitu. Di mana proporsi responden yang menjawab benar butir yaitu jumlah responden yang menjawab benar butir dibandingkan dengan jumlah responden seluruhnya. Dan rentang proporsi itu dari 0 sampai 1. Makin tinggi P, nah berarti butirnya makin mudah gitu. Jadi kalau makin kecil P-nya berarti butirnya sulit. Ya. Nah, tapi kalau butir memiliki P itu 0 atau 1, nah maka artinya itu adalah sangat mudah sekali atau sangat sulit ya sekali. Nah, jadi butir itu tidak baik ya. Jadi untuk butir yang memiliki indeks sukar butirnya P sama dengan 0 atau 1, nah itu sebaiknya diperbaiki gitu. Nah, untuk formula taraf sukar butir itu juga terdapat ya banyak di buku-buku untuk metode penelitian. Nah, ini bisa Bapak Ibu cari ya, atau bisa juga digunakan ini ya. Nah, ini saya berikan juga nanti beberapa ini ya contohnya di sini pemakaian rumus ini, kemudian perhitungannya gitu. Perhitungannya di sini. Nah, instrumen yang baik itu jika perbandingan banyak butir mudah, sedang dan sukar itu adalah 1:2:1. Jadi untuk instrumen yang Bapak Ibu susun itu sebaiknya diperhatikan perbandingan soal mudah sedang sukarnya itu. Jadi 1:2:1 gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu daya beda butir. Nah, daya beda butir di sini adalah seberapa besar butir itu bisa membedakan responden yang berkemampuan tinggi dengan responden yang berkemampuan rendah. Nah, ini juga didefinisikan sebagai selisih proporsi jawaban benar pada kelompok responden berkemampuan tinggi dengan proporsi jawaban benar pada kelompok responden berkemampuan rendah. Nah, rentang D-nya itu antara -1 sampai dengan 1. Kalau D-nya diperoleh kurang dari 0, itu menunjukkan responden berkemampuan rendah menjawab benar pada butir, sementara responden berkemampuan tinggi menjawab salah. Nah, jadi kalau diperoleh indeks daya beda butir itu negatif, itu artinya kualitas dari butir itu terbalik begitu, Bapak Ibu ya. Jadi ini juga terdapat formula untuk menghitung daya beda butir dengan keterangannya seperti ini, lalu kriteria indeksnya adalah seperti ini. Jadi kalau butirnya di antara 0 dan 0,1 ini juga kurang baik ya, apalagi negatif gitu, maka diganti. Nah, kemudian Bapak Ibu keberfungsian pengecoh pada tes pilihan ganda. Nah, pengecoh di sini adalah option pilihan jawaban selain kunci jawaban pada instrumen tes berbentuk pilihan ganda. Jadi untuk pada pilihan ganda itu kan hanya ada satu jawaban yang tepat gitu ya. Nah, jawaban yang lain itu adalah sebagai pengecoh. Nah, pengecoh dikatakan berfungsi dengan baik itu jika dipilih minimal oleh 5% dari semua peserta tes. Jadi pengecoh itu dipilih 5% dari semua peserta tes, maka pengecoh itu dikatakan berfungsi gitu. Nah, jika indeks daya beda butir bertanda negatif pada pilihan pengecoh, maka menunjukkan bahwa pengecoh sudah berfungsi. Nah, itu bisa juga dilihat dari situ ya. Sudah berfungsi, yaitu artinya pengecoh yang berfungsi di sini adalah responden berkemampuan rendah itu memilih benar pada pengecoh. Jadi artinya pengecoh yang berfungsi itu adalah jika responden berkemampuan rendah itu memilih benar pada pengecoh itu. Nah, jadi dia ya terkecoh ya, ternyata jawaban yang salah itu yang dia pilih gitu. Nah, artinya pengecoh itu berfungsi begitu. Oke, nah kemudian Bapak Ibu, ini contoh misalkan soal berbentuk pilihan ganda, di mana pengecohnya di sini adalah berfungsi. Jadi pengecohnya untuk soal penjumlahan ini pengecohnya berfungsi. Nah, sementara di sini soal yang pengecohnya tidak berfungsi. Kenapa? Karena di sini angka bulat ya, angkanya bulat. Nah, itu jelas tidak akan dipilih oleh peserta tes. Nah, jadi di sini adalah contoh soal pengecoh yang tidak berfungsi, Bapak Ibu. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian tentang pengontrolan terhadap kualitas instrumen yang sebaiknya kita sebagai guru itu memahami dan bisa ya mengimplementasikannya di dalam
pelaksanaan evaluasi pembelajaran Bapak Ibu gitu ya. Nah, melakukan setelah dapat mengembangkan instrumen, kemudian mengontrol dengan memeriksa validitasnya, ya paling tidak validitas isi dari instrumen itu ya. Kalau sempat misalkan diuji coba, misalkan mau digunakan untuk sumatif atau ujian nasional gitu ya, misalkan ujian akhir, nah, dilakukan uji coba dulu gitu, lalu diperiksa validitas empiris, reliabilitas ya. Diperiksa kemudian secara kuantitatif analisis terhadap butir-butirnya begitu ya. Kalau dia berbentuk pilihan ganda maka dilihat keberfungsian pengecohnya. Nah, jadi Bapak Ibu itulah pengontrolan kualitas tes yang dimaksud ya, yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, bagaimana evaluasi pembelajaran di masa PJJ ini Bapak Ibu, di mana kita tahu bahwa pada masa PJJ ini pembelajaran itu dilaksanakan secara online ya Bapak Ibu, menggunakan platform Google Class, Google Meet, Zoom ya, MS Team gitu, dan juga diperlukan fasilitas internet ya, kuota, kemudian IT gitu, handphone, laptop. Nah, selain itu juga guru harus menguasai tentunya materi dan metode pembelajaran, dapat mengoperasikan juga satu atau lebih dari platform-platform itu. Juga perlu memahami situasi dan kondisi siswa di dalam melaksanakan PJJ. Nah, bagaimana evaluasi pembelajaran dilakukan di masa PJJ? Nah, evaluasi pembelajaran di masa PJJ di sini bisa juga misalkan memberikan soal instrumen itu dalam bentuk Google Form ya Pak Ibu ya, yang linknya itu diberikan kepada siswa gitu. Nah, sekarang juga kan banyak Bapak Ibu bisa lihat di YouTube gitu ya, cara pembuatan Google Form ya, yang diberikan linknya sehingga nanti siswa di tempat yang berbeda begitu bisa mengerjakan soal tersebut begitu ya. Atau misalkan melalui WhatsApp juga bisa ya, dikirimkan saja filenya, itu juga bisa juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi di masa PJJ ini juga tidak terkendala untuk melakukan evaluasi begitu ya, bisa dibuat dengan menggunakan Google Form dan itu bisa dipelajari melalui YouTube gitu ya. Yang bisa kita lihat di Google gitu ya, dengan cara searching di Google. Nah, begitu juga bisa membuat kuis. Tadi selain dengan menggunakan Google Form, misalkan dengan menggunakan Quizzes. Nah, ini juga ya banyak juga tutorial bagaimana pembuatan kuis dengan menggunakan Quizzes ini ya, sehingga kuisnya itu bisa dibuat menjadi kuis yang interaktif gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi demikianlah Bapak Ibu evaluasi pembelajaran yang kita sampaikan ya kepada Bapak Ibu, khususnya di sini adalah tentang pengontrolan kualitas instrumen tes ya. Jadi terfokus pada itu ya. Baik Bapak Ibu, dengan demikian saya rasa cukup untuk pemaparan materi saya ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Pinta dan Bu Elis atas pemaparan materinya. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau open mic atau juga bisa lewat fitur chat Zoom ya. Boleh silahkan Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, kurang lebihnya pemaparan kami kelompok saya dan Bu Pinta tentang evaluasi pembelajaran ya Bapak Ibu, baik dari pengembangan instrumennya sampai dengan pengontrolan kualitas instrumen yang dikembangkan itu gitu ya. Mungkin kalau masih ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, silahkan. Pada sesi ini kita berikan kesempatan. Itu ada di chat itu.
dari Pak Rahade Sulaiman. Bisa dibacakan Mbak Anne Marta? Iya, ini ada pertanyaan dari Pak Rahade Sulaiman. Saya mengajar 5 kelas jika penilaian harian dengan soal yang sama, yang dianalisis butirnya itu semua kelas atau hanya satu kelas saja yang sebagai sampelnya. Gitu. Ini mungkin bisa dijawab dari Bu Elis dulu ya. Ya, oke. Ya, baik Bapak. Tadi analisis butir itu kan bagian dari pengontrolan kualitas instrumen tes ya. Artinya instrumen yang kita kembangkan ini sebelum kita implementasikan pada kelas real yang sesungguhnya, nah itu kita lakukan dulu uji coba gitu Pak. Jadi kita lakukan uji coba kepada siswa di luar kelas yang akan kita berikan ujian dengan menggunakan instrumen itu gitu. Jadi berarti cukup diambil satu kelas saja gitu juga cukup, tapi jangan kelas yang nantinya akan dipakai untuk mengerjakan tes itu gitu. Jadi tidak harus kepada 5 kelas tersebut. Kalau pada 5 kelas tersebut yang akan diberikan tes itu nanti soalnya akan bocor dong Pak. Nah jadi itu diberikan di luar kelas yang akan kita berikan tes tersebut gitu. Jadi itu adalah pada tahap uji coba. Jadi kalau diuji hanya untuk satu kelas saja itu nggak apa-apa gitu. Itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih Bu. Maksudnya gini, selama ini yang saya lakukan kalau kita ngajar terus ngasih ulangan kan, nah kemudian setelah ulangan itu hasilnya kan dianalisis Bu. Nah maksud saya dianalisisnya itu semua kelas apa hanya satu kelas aja gitu. Jadi memang sebaiknya yang tadi Ibu katakan sebelum ulangan soal itu kita ujikan dulu ya Bu di luar kelas lain ke kelas yang lain. Nah setelah diuji kemudian kita lakukan ulangan di kelas kita. Nah apakah perlu diuji lagi? Itunya hasil ulangannya gitu. Iya. Ya itu jadi sebenarnya udah dipakai ya Pak ya. Jadi sebenarnya udah dipakai dulu, disebarkan kepada seluruh kelas gitu ya. Baru kemudian dilakukan analisis butir gitu. Nah, cuman kan itu tidak bisa dipakai lagi berarti kan untuk memperbaiki soal itu kemudian nanti digunakan lagi untuk kelas tersebut kan tidak mungkin gitu kan. Nah, hanya mungkin analisis butir yang kita peroleh dari menyebarkan untuk seluruh kelas itu tadi adalah sebagai data saja paling. Jadi sebagai sumber informasi saja bagi kita bahwa soal instrumen yang kita buat kemarin gitu misalkan, ini adalah kelemahannya di butir ini gitu. Nah, kalaupun misalkan ingin dijadikan perbaikan, mungkin dijadikan perbaikan untuk ujian materi yang sama tetapi pada semester yang berikutnya atau pada tahun berikutnya begitu. Jadi itu hanya menjadi sumber informasi saja jadinya. Sumber informasi bahwa instrumen yang kita buat semester ini itu ternyata kekurangannya ini gitu. Nah, itu nanti digunakan untuk memperbaiki instrumen yang akan kita buat di tahun berikutnya kalau kita melaksanakan lagi tes materi itu gitu. Tapi tidak bisa dipakai untuk artinya diperbaiki lalu diberikan lagi kepada siswanya, tidak. Jadi hanya sebagai sumber informasi saja itu berarti Pak. Informasi untuk memperbaiki nanti tes yang mau dibuat lagi pada semester yang berikutnya. Tapi itu juga berarti kan instrumennya sudah beda juga ya. Jadi instrumennya kan sudah beda lagi. Hanya kita sebagai pedoman saja nih. Kemarin waktu kita buat gitu ya, kita membuat ternyata validitasnya rendah misalkan, reliabilitasnya rendah, kemudian juga terlalu sukar, banyak yang sukar gitu kan. Nah, hanya mungkin itu untuk ini aja, untuk pedoman saja. Jadi kalau kita membuat instrumen lagi tahun depan gitu tentang materi ini, nah kekurangan-kekurangan atau informasi yang kita peroleh dari hasil analisis butir seluruh kelas tahun ini itu dijadikan acuan gitu jadinya Pak. Tapi tidak diperbaiki untuk instrumen itu lagi gitu. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan Bu Pin. Pak Rahade, tidak ada yang mubazir sebenarnya dari data yang Bapak dapat. Jadi itu 5 kelas yang Bapak dapat dari menggunakan satu perangkat tes yang Bapak buat, itu berarti sudah 5 kelas. 5 kali berapa siswa di situ. Nah, makin banyak data, sebenarnya kan makin
ragamnya itu makin rapat begitu ya. Jadi kemungkinan itu akan bagus hasilnya untuk memberikan gambaran yang sebenarnya mungkin dari soal yang Bapak buat. Bapak bisa melihat soal nomor 1. Tadi kalau Bu Elis memberi contoh, itu respondennya kan hanya 15 begitu. Nah, Bapak mungkin bisa kalau satu kelasnya ada berapa orang ya, Pak? 20 ada lebih? 36, Bu. 36 kali 5 itu berapa? Nah, dengan banyaknya responden itu sebenarnya hasil kita menghitung reliabilitas, itu kan berarti reliabilitasnya internal ya, Bu Elis ya? Ya, kan hanya dengan skor total kan nanti per butirnya? Internal. Betul. Internal kan? Jadi Bapak ya, betul, butir nomor 1 itu dijawab mau pakai dikotomi atau mau pakai yang tadi soal uraian itu bebas saja, tapi kan bisa diperbandingkannya dengan skor total dari siswa masing-masing. Nah, itu skor internal Bapak bisa dapat benar-benar soal nomor 1 yang Bapak buat, soal nomor 2 yang Bapak buat. Nah, itu akan sangat baik jika kemudian Bapak membuat perbaikan misalnya dari kenapa soal ini sukar, sebenarnya kemudian waktu Bapak baca, sukarnya itu sebenarnya karena anak nggak ngerti di mana, kemungkinan bahasa yang digunakan, kita perbaiki bahasa. Kemudian atau kemungkinan juga Bapak menggunakan bilangan desimal atau bilangan pecahan yang terlalu rumit. Itu juga membuat anak menjadi sulit atau kebanyakan kesalahannya kalau Bapak periksa itu ternyata dari operasinya. Jadi mengoperasikan bilangan pecahan. Tetapi sebenarnya secara konsep dia mengerti. Nah, kalau Bapak punya seperti itu tidak ada yang mubazir kalau Bapak kemudian menggunakan soal yang sama yang seperti tadi di awal pada saat bagaimana mengembangkan instrumen tes, Bapak menggunakan soal yang sama sesudah reliabilitas, hanya bedakan menggunakan bilangannya sebenarnya. Itu bisa. Bilangannya yang Bapak ubah. Tetapi kemudian Bapak melihat satu persatunya dari tadi reliabilitas internal itu sebenarnya kalau saya memang setiap kali membuat soal, kalau ada kelas paralel, itu biasanya saya tidak buang itu Pak hasilnya. Karena itu sangat berarti buat kita sebagai penyusun soal supaya tahun depan kita tidak kesulitan sebenarnya. Bisa lagi soal itu yang dipakai dan kemudian kita bisa perlihatkan bahwa sekian loh reliabilitas dari tahun lalu gitu. Kalau saya pakai lagi kan siswanya juga sudah beda. Jadi saya bisa pakai lagi begitu. Terima kasih, Bu. Bisa. Sama-sama, Pak. Ya. Nggak apa-apa, mungkin ada yang ini masih kurang jelas, nggak apa-apa dipertanyakan lagi, Pak. Ini mungkin bisa digunakan sebagai bank soal yang bisa digunakan di tahun depan. Oke, iya betul. Ibu siapa nih? Ibu Ismiati, betul Bu. Jadi bank soal. Kalau misalnya semua soal yang Ibu sudah gunakan untuk siswa di tahun ini, kemudian dari mengoreksi nomor per nomor itu Ibu tidak buang. Jadi lembar kerja siswa itu bukan direkap hanya angkanya. Misalnya siswa dapat nilai 78. Bukan skor totalnya yang diperlukan, tapi seperti tadi kata seperti yang Bu Elis paparkan, itu justru skor dari tiap butirnya. Jadi soal nomor 1 anak itu dapat 20, misalnya skor paling besarnya 25, dia 20, kemudian dan seterusnya. Nah, itu yang dibandingkan dengan skor total. Betul Bu, jadi bank soal. Kalau saya lihat pertanyaannya. Ya baik, mungkin dari Pak Rahade Sulaiman, apakah sudah cukup? Cukup terjawab? Iya betul Bu. Jadi cukup jelas. Ya. Jadi Pak Amarta, jadi itu bisa saja yang baik, jadi reliabilitas daya bedanya juga baik, taraf suku baik. Nah, itu bisa kita ambil, bisa dijadikan bank soal dengan itu tadi, memilih butir-butir yang sudah dianalisis, mana yang bisa dipakai lagi, mana yang harus diperbaiki gitu, atau diganti gitu. Kalaupun nanti mau dipakai lagi tahun depan, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Pinta, yang masih setara gitu. Jadi yang masih setara baik dari taraf kesukarannya seperti itu, daya bedanya, validitas butirnya gitu ya. Nah, bisa diambil lagi misalkan. Jadi betul Pak, bisa seperti itu. Itu ya Pak.
Ya. Cukup, Pak? Cukup. Ya. Oke, berikutnya. Dari siapa lagi? Ya, terima kasih Pak Rahadi Sulaiman atas pertanyaannya, dan Ibu Isniati ya tadi juga bertanya di kolom chat. Untuk yang lainnya, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tadi ya evaluasi ini ya, Evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Boleh ditanyakan saja langsung via ini ya, bisa langsung on mic juga. Boleh Bapak Ibu, sambil kita kenalan, dinyalakan videonya juga tidak apa-apa. Bu, satu lagi ya Bu. Satu Silakan. lagi ya Bu. Ya, boleh. Ayo, para hadiah yang lain mana ini? Ya, silakan Pak. Ini Bu, kadang kita di Kabupaten Bogor nih untuk seperti penilaian akhir semester tuh dikelola oleh MKKS ya Bu. Jadi bukan guru yang buat soalnya. Nah itu kalau misalnya seperti itu, apakah berlaku kita melakukan analisis? Karena soalnya bukan kita yang buat. Kita harus dianalisis hasil ulangan anak-anaknya itu. Kita yang melakukan gitu, tidak harus kita yang melakukan gitu ya Pak ya. Nah yang buat apakah soalnya harus bukan kita melakukan gitu. Betul. Apakah kita harus melakukan analisis dengan menggunakan soal orang lain gitu Mas? Ya. Kalau Bapak ingin tahu tentang instrumen itu, ya nggak apa-apa juga Pak, dilakukan analisis oleh kita gitu. Jadi nggak masalah kita ingin tahu tentang instrumen tersebut, gitu boleh. Suara Bu Elis terputus-putus ya? Iya, agak itu putus-putus informasinya buat kita. Mungkin kalau baik setelah itu ya masih instrumen itu kan kita ya. Halo, terdengar nggak? Terputus-putus Bu Elis. Ya? Nah, ininya apa namanya? Mungkin jaringan di sana. Tracknya ya, putus-putus. Oke, saya bantu jawab dulu ya Pak Rahade. Pak Rahade, kalau itu soal dari MKKS itu apa sih MKKS? Musyawarah kerja kepala sekolah. Nah, jadi musyawarah kerja kepala sekolah. Mereka yang bikin untuk mengukur kemampuannya siswa kita, begitu. Nah, itu kadang-kadang kan hasilnya suka kurang baik, begitu ya, maksudnya. Betul. Nah, kurang baiknya itu sebenarnya lebih baik Bapak ukur. Maksudnya Bapak buat tadi itu reliabilitas internalnya. Walaupun Bapak tidak bisa melihat validitas konstruk ya, karena Bapak hanya bisa mengatakan bahwa soal yang diajar, misalnya persamaan linier dua variabel itu memang masuk di dalam semester itu. Ada tidak dari butir-butir soal yang sebenarnya itu bukan di semester itu? Itu pertama diperiksa. Kalau ada berarti kalau soal itu anak-anak salah, maka hal itu jangan membuat gusar anak-anak karena memang bagian itu belum diajarkan oleh sekolah Bapak atau memang itu di luar dari pelajaran semester itu misalnya. Tetapi kalau misalnya di mata pelajarannya itu memang di dalam kisi-kisi butir itu memang masuk di dalam kurikulum yang semester itu, maka yang Bapak periksa adalah kenapa anak-anak ini kok hasilnya jelek? Di soal berapa saja yang dia jelek? Soal mana saja yang dia tidak bagus begitu? Itu justru Bapak dapat informasi karena ketidakmampuan anak mengerjakan soal dari luar itu karena ketidakbiasaan dari bahasa yang digunakan, misalnya seperti itu. Bahasa yang digunakan. Kemudian ada lagi kemungkinannya soal itu memang benar-benar soal sulit. Nah, soal sulit itu yang seperti apa? Yang tadi yang Bu Elis katakan, kalau bisa sampai ada nilai dari sebuah reliabilitas itu sampai dengan 0, nah itu berarti soalnya kan sulit. Kalau misalnya soal nomor 2 itu anak salah semuanya, nah mau dibandingkan dengan skor total berapapun pasti hasil reliabilitasnya itu rendah sekali. Nah, soal yang seperti itu sulit. Nah, Bapak baca soalnya tuh.
kemudian Bapak bisa laporkan ke MKKS. Di soal nomor 2 tidak ada siswa saya yang bisa jawab, misalnya seperti itu. Semua salah di situ. Tapi kemudian di soal nomor 10 itu benar semua, tidak ada yang tidak bisa jawab. Itu soal terlalu pengecohnya itu terlalu sangat tidak mengecoh, misalnya seperti itu. Itu bisa dijadikan laporan buat Bapak. Mungkin Bapak akan sangat kalau Bapak rajin seperti itu membuat analisa seperti itu, Bapak bisa menjadi ahli analisis itu, karena soal dari MKKS ini kemungkinan kita tidak tahu apakah dia hitung reliabilitasnya untuk disebar bahkan ke sekolah-sekolah yang ada di daerah Bapak. Itu kan sebenarnya berani dia menyebar, berarti dia juga berani menyatakan bahwa soalnya dia itu sudah valid dan reliable. Tetapi Bapak bisa buktikan atau Bapak bisa mempertanyakan kenapa di soal nomor sekian anak kami salah semua. Dengan Bapak sudah menganalisa satu persatu. Nah, itu gunanya Bapak melakukan reliabilitas ya dengan internal seperti tadi, karena Bapak hanya dapat data per butir dan total butir, Bapak hanya bisa melakukan itu. Nah, itu bisa Bapak membuat sebuah laporan begitu Pak ke kepala sekolah, dan tapi membuat laporannya dengan dasar yang sangat istilahnya? Bisa dipercaya. Terpercaya karena memang ada ujinya begitu. Iya. Nah, itu yang membuat mudah-mudahan Bapak makin didengar gitu Pak, karena rajin dan kemudian menganalisa dan kemudian itu ada data. Jadi kalau jangan sembarang mengatakan anak kami itu tidak bisa karena lihat datanya. Butir soal ini memang sulit jadinya untuk anak, tapi tidak tahu sebenarnya sulitnya di mana. Nah, itu Bapak analisa lagi dari bahasanya, dari angkanya, segala macam itu masih bisa diperdalam. Terima kasih. Ya. Cukup ya Pak Rahade, cukup jelas. Jadi prinsipnya boleh kita menganalisis instrumen yang dibuat oleh orang, boleh. Lalu nanti dari hasil analisisnya kita berikan laporan balik kepada pembuat instrumen. Gitu. Jadi ya kan kita berikan lagi masukan kepada mereka bahwa butir yang ini itu yang tidak baik begitu, karena ternyata tadi seperti yang disampaikan Bu Pinta tidak ada satupun dari siswa yang bisa menjawab dengan benar pada butir itu gitu. Nah jadi mungkin tingkat kesulitannya ya 0 tadi, tingkat kesulitannya ya 0 kan, jadi makin tinggi nilai proporsinya itu kan berarti dia makin rendah nilai proporsinya berarti dia makin sukar gitu. Nah, berarti itu mungkin nilai tingkat kesulitannya 0 sehingga tidak bisa dijawab oleh semua siswa gitu, tidak ada yang benar. Nah, jadi itu kan bisa menjadi bahan refleksi bagi pembuat soal begitu. Gitu ya Pak Rahade. Iya, terima kasih banyak Bu. Iya. Sering-sering Pak, nanti jadi kepala sekolah. Jadi guru aja Bu. Masih pantas lah jadi kepala sekolah. Oke, masih ada berikutnya Amarta. Ya, terima kasih Pak Rahade Sulaiman ya atas pertanyaannya tadi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Aprianti. Ya. Apa yang dapat mempengaruhi uji validitas sehingga setelah diuji validitasnya itu banyak soal yang valid, karena terkadang suka mengalami kesulitan setelah kita uji validitas dari 40 soal, itu hanya 15 yang valid. Itu Bu. Mungkin intinya apa yang mempengaruhi ya Bu? Iya. Ya. Jadi bisa jadi banyak soal yang gagal valid itu ya mungkin karena soal itu sulit gitu. Jadi tidak membentuk kurva normal bagi responden yang diberikan instrumen itu. Jadi artinya instrumen itu diberikan ya dengan butir-butirnya ternyata cenderung nilainya jelek-jelek gitu dari siswa itu, dari hasil instrumen yang disebar itu, atau cenderung malah nilainya tinggi-tinggi gitu. Nah, jadi tidak membentuk kurva normal dari nilai yang diperoleh. Nah, itu kalau diperiksa itu bisa jadi banyak butir-butir dari instrumen yang dibuat itu tidak valid gitu. Jadi ternyata dia lebih banyak nilai tingginya gitu. Jadi skornya itu antara 85 sampai 100 gitu. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang sedang. Jadi semua tinggi-tinggi atau semua rendah-rendah, tidak. Jadi nilainya tuh misalkan 30, 25
gitu ya, antara itu 10 sampai 30 misalkan. Nah, yang tinggi-tinggi itu malah tidak ada. Nah, itu kan berarti instrumennya itu nggak baik gitu ya. Jadi artinya instrumennya itu tidak baik. Jadi ada kemungkinan kalau diperiksa dengan menggunakan validitas butir, nah itu akan banyak butir yang tidak valid gitu. Karena kan tadi kriteria soal yang baik itu kalau kita buat dari tingkat kesulitan saja itu dilihat ya, perbandingannya itu 1:2:1 gitu. Jadi soal yang sulit itu katakanlah 25%, soal yang mudah itu 25%, nah soal yang sedang itu 50%. Jadi itu saja kalau kita lihat dari struktur instrumen itu dia harus membentuk kurva normal gitu. Nah, karena memang juga responden itu juga kan rata-rata berada dalam dalam kurva normal gitu ya. Tentu banyak yang rata-rata gitu, yang di atas rata-rata dan yang di bawah rata-rata itu hanya 1/4%-nya saja, kurang dari 1/4% begitu. Nah, jadi juga soal harus dibuat ya seperti itu, jangan terlalu sulit, jangan terlalu mudah, nanti kalau diperiksa malah akan tidak valid. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bu Pinta ada tambahan? Iya. Hal yang demikian? Iya, insya Allah begini. Kalau saya melihat, karena yang dipertanyakan adalah validitas, jadi validitas itu kan 2 kali bisa diuji. Pada saat kita membuat soal, tadi kan pada saat pengembangan instrumen, itu ada revisi butir soal yang pertama, yaitu yang tadi dikatakan, kalau guru membuat soal, maka guru lain ikut melihat, yang tadi Bu Elis tanyakan, pernah nggak sih kalau satu guru membuat soal, kemudian sesama guru itu melihat saling mengoreksi. Nah, kalau kita sedang melakukan sebuah penelitian, itu biasanya untuk mengukur sebuah validitas dari instrumen, itu ada validitas konstruk atau validitas isi dari pakar kan. Nah, di situ sebenarnya yang paling inti, apakah sudah ada kecocokan sudah ada kecocokan dari kisi-kisi yang mau dibuat, sehingga kalau kita membuat indikator yang memang sudah merujuk kepada tadi ABC, bahwa audiensnya apa, behaviornya apa, kondisinya apa, degree-nya apa, maka sebenarnya tidak ada lagi soal yang terlalu sulit atau soal yang terlalu mudah, karena kita sudah sangat memperhatikan bentuk soal yang akan kita buat, ke siapa yang akan kita buat. Nah, validitas konstruk atau isi tadi oleh pakar itu kalau kita sedang penelitian. Tapi kalau kita bersama guru, tadi yang disarankan kalau sesama guru bagaimana? Ada nggak yang saling melihat bentuk seperti ini? Jadi sebelum sampai ke anak, justru yang melihat bahwa valid atau tidaknya, atau sulit atau tidaknya, itu sudah mulai antar guru. Guru kan sudah pengalaman, kadang-kadang suka melihat, walaupun boleh juga sambil melihat kisi-kisinya, tapi kadang-kadang juga sudah dengan melihat guru yang satu bilang, ini nggak bisa, udah pernah soal ini saya coba di sini, soal yang ini jangan, soal yang ini iya. Nah, seperti itu. Jadi validitas yang tadi, kalau kita sudah uji ternyata hanya 15 soal yang valid, itu memang sayang kalau sudah ke lapangan terus 15 hilang. Tapi sebaiknya dibuat yang sudah baik sehingga tidak akan ada yang hilang lagi, itu pada saat di awal. Jadi revisi butir soal yang pertama yang oleh pakar. Itu yang diusahakan itu sudah yang terbaik begitu. Iya, jadi betul. pada saat di lapangan sudah sangat sedikit sekali yang akan tidak valid lagi begitu. Ya, itu tambahannya. Betul. Jadi berdasarkan masukan dari pakar itu diperbaiki dulu sebelum diuji coba, begitu ya Bu Pinta ya? Ya, okay. Ya, jadi itu juga penting. Jadi dari pakar itu dianalisis dulu, nah baru kemudian diuji coba. Di samping tadi memperhatikan kesesuaian instrumen yang seperti ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, begitu. Amarta ini diganti sama ini ya, sama Rahma ya. Enggak ya. ada Amarta. Enggak, Amarta tetap ada. Ada Ibu Dwi sekarang, ada korprodi kita ini udah hadir. Oh, selamat masuk ke room kami Bu Dwi, Bu Korprodi. Bu Elis, Bu Pinta. Bu. Sudah selesai? Bu Dwi udah selesai? Iya Bu, sudah yang di kelas. Oh, yang di kami kelas. Memang terlambat mulai Bu. Iya, nggak apa-apa Bu Pinta. Tadi pesertanya sudah jam 2:02 masih 12 orang, jadi belum sesuai dengan yang jumlah seharusnya yang didaftar itu gitu. Ya baik Bu Elis, nggak apa-apa. Silakan. Amarta, ininya tolong dikirim lagi ya, kuesioner setelah evaluasi di chat room. Halo. Untuk
Ibu Aprianti apa? Halo? Yes. Baik. Untuk Ibu Aprianti, Apakah bagaimana? suara saya jelas? Jelas, Amarta. Oh iya, mau dipertanyakan untuk Ibu Aprianti yang bertanya apakah sudah terjawab? Ibu Apriantinya Iya, mana? Bu. Sudah jelas. Sudah. Oke. Sudah jelas? Ya. Oh iya. Oke, baik Bu Aprianti. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Iya, Sudah Ibu. beraktif Sama-sama. dalam kegiatan ini. Ya. Terima kasih Bu Aprianti atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak atau Ibu? Sebelum mungkin ini karena waktunya pertanyaan lagi atau bagaimana? Kita tunggu. Kalau tidak ada ya sudah, karena waktunya juga sudah lewat. Iya. Dari Bapak atau Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa langsung on mic ya. Ya. Kalau sudah bisa kuesioner yang kedua di kuesioner post testnya bisa dikirim. Ya. Iya. Jadi Bapak bisa. Ibu, ini juga pelatihannya kan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat selama 32 JP ya Bapak Ibu ya. Jadi selain mendengarkan pemaparan materi, ada juga tugas yang harus Bapak Ibu berikan begitu ya, agar nanti dihitung jumlahnya itu sebesar 32 JP begitu. Jadi selain mendengarkan materi, nah itu juga ada praktek yang akan Bapak Ibu kerjakan, diberikan waktu untuk mengerjakan tugas tersebut yang kemudian nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke email saya. Mungkin nanti Amarta tolong di-share ya email saya ya. Jadi untuk tugasnya baik tugas Ya, baik. tentang pengembangan instrumen tes maupun tentang pengontrolan kualitas instrumen tes. Dari Bu Pinta kan juga ada ya, Bu? Ya, nanti dikirimkan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa digabung saja dalam satu file, boleh. Jadi misalkan ini yang tugas A, ini tugas dari Bu Pinta, lalu tugas B, ini tugas dari Bu Elis misalkan. Itu dikumpulkan satu file, ya terserah mau dalam bentuk PDF atau Word ya atau Excel gitu ya. Yang mudahnya saja bagi Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian nanti silakan Bapak Ibu setelah selesaikan itu tugasnya dikumpulkan paling lambat 2 minggu dari sekarang ya Bapak Ibu gitu. Jadi 2 minggu ya waktunya yang diberikan. Sama nggak dengan yang lain? Bu Dwi? Ya Bu Elis, 2 minggu. Berapa lama Bu? Kalau kelompok saya 2 minggu Bu Elis. 2 minggu juga ya? Oh ya, baik ya. Jadi 2 minggu. Ya, jadi Bapak Ibu di samping itu kan juga sebagai latihan juga. Jadi bahwa Bapak Ibu sudah memahami bagaimana mengembangkan instrumen, kemudian bagaimana melakukan pengontrolan kualitas instrumen ya. Jadi tentu Bapak Ibu pemahamannya jadi akan lebih paripurna lagi dengan mengerjakan tugas itu. Itu harapannya bagi kami. Dan sehingga Bapak Ibu pun dapat layak kami berikan sertifikat untuk 32 JP begitu. Ya Bapak Ibu. Ya, demikian. Ya, silakan Amarta mungkin link kuesionernya di-share jadi kemudian Bapak Ibu bisa sambil mengisi gitu setelah memang sudah tidak ada lagi pertanyaan. Jadi itu bisa diisi kuesionernya, kemudian materinya itu nanti tolong diberikan juga ya Amarta ya. Di dalam file materi itu ada file tugas terstruktur. Jadi tolong file tugas terstrukturnya juga dilampirkan di dalam materi itu ya. Nah, itu juga di-share ke peserta. Mungkin tugas terstruktur yang dari Bu Pinta sudah digabung ya? Nanti ya. Sudah ada ya, Amar? ditambahkan di PowerPoint tadi ya. Oke. Ya. Jadi gabung yang dari Bu Pinta juga ya, Amarta ya. Nanti di-share ke Bapak Ibu guru materi dan tugasnya gitu. Iya, baik, Bu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Amarta. Ya, baik kalau misalnya dari Bapak dan Ibu tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin karena keterbatasan waktu, ini kita cukupkan ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
Nah, sekarang mungkin bisa sambil diisi ya Bu kuesioner akhirnya. Silakan mungkin dari operator bisa dikirimkan ke kolom chat ya. Bani, halo Bani. Adakah Bani? Ya, halo. Ya, di-share ya Bisa. Bani ya. Di-share link kuesioner sama materinya. Kalau mau ditaruh di G Drive, asal linknya diberikan gitu. Sama tugas materinya diberikan. Oke, siap. Baik, Bu. Wah, kurang. Ya, untuk pengisian kuesionernya ini bisa melalui Zoom atau di WhatsApp ya Bu, saya boleh share? Ya, boleh, boleh. Ya, untuk di WhatsApp sudah di-share ya Pak HD. Mungkin sambil mengisi, saya tutup sekaligus ya. Kalau materinya mau di-share di mana ya, Bani? Di-share di WA saja atau mau di-share di chat room? Saya upload aja kali ya ke Drive ya, biar Di mana? nanti saya upload ke Drive aja, nanti saya kasih link untuk downloadnya. Oh gitu, di biar ini ya, di WA ya, berarti di WA grup ya? Ya, atau nanti saya upload ke Drive aja, Bu. Oke. Nggak, linknya mau di-share linknya kemana? di-share ke WA nanti. Oh gitu. Ya, oke, baik kalau gitu. Ditutup sama Bu Korprodi kah? Silakan Bu Korprodi mungkin menutup sekalian. Silakan Amarta dulu mungkin mempersilakan Bu Korprodi. Ya, silakan Amarta. Ya, silakan untuk Bu Dwi apabila ingin menutup acara hari ini. Silakan. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, pelatihan siang hari ini telah kita laksanakan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya dan mohon masukan-masukan kembali jika ada kekurangan. Kemudian jangan lupa tugas-tugasnya nanti diselesaikan dalam waktu 2 minggu supaya mendapat sertifikat 2JP, 32 JP. Kemudian jika nanti tahun depan mungkin masih dibutuhkan pelatihan-pelatihan jenis lain atau sejenis ini, mungkin bisa disampaikan lewat MGMP guru matematika di Kabupaten Bogor ya Bapak Ibu, sehingga bisa kita tindak lanjuti kembali, siapa tahu nanti kita masih bisa menyelenggarakan pelatihan yang serupa seperti hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua atas kehadirannya Bapak Ibu, semoga selalu sehat. Mungkin itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pinta, Bu Elis. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu Dwi. Terima kasih banyak Bu Dwi, Bu Elis, dan Bu Pinta. Sebelumnya mungkin kita foto bersama dulu ya, Bapak dan Ibu, untuk penutup. Boleh dari Kak Bani diarahkan. Oke, Bapak Ibu silakan untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama di sesi akhir. Oke, sudah semua ya, saya hitung. 3, 2, 1. Oke, tahan. Ya, sekali lagi supaya lebih rapi. Siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, makasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Boleh. Terima kasih Bu Lis dan Bu Pinta. Terima kasih ya Bu Lis, Bu Elis, Bu Pinta, dan panitia semua. Iya, Ya, insya Allah. Terima kasih. Izin nih keluar ya Bu ya. Silakan. Izin keluar ya Bu. Silakan. Terima kasih.